Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hidrotani. Pernahkah kamu melihat rempah berbentuk bintang berwarna coklat yang sering digunakan untuk masakan dan minuman herbal? Ya, itulah bunga lawang, atau dikenal juga dengan nama star anise, rempah eksotis yang punya aroma khas, bentuk cantik, dan segudang manfaat bagi kesehatan maupun industri makanan dunia. Dalam video kali ini, kita akan bahas apa itu bunga lawang, fakta uniknya, asal-usulnya, bagaimana bisa sampai ke Indonesia, cara budidayanya, manfaatnya, hingga peluang bisnis dan pasar ekspornya. Jadi, tonton sampai habis ya, karena kamu akan kagum dengan keajaiban rempah berbentuk bintang ini. Apa itu bunga lawang? Bunga lawang adalah rempah-rempah yang berasal dari pohon Illicium verum, anggota keluarga Schisanderaceae. Bagian yang digunakan adalah buah kering berbentuk bintang berwarna coklat tua, beraroma manis menyerupai adas manis. Bunga lawang biasa digunakan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahan minyak esensial, hingga parfum alami. Di Indonesia, bunga lawang sering digunakan dalam masakan seperti rendang, soto, bakso, sup, dan nasi kebuli. Rasa dan aromanya yang kuat menjadikannya salah satu rempah utama dalam banyak masakan Asia. Fakta unik bunga lawang. Bentuknya seperti bintang alami dengan 6-8 kelopak yang berisi biji di dalamnya. Bunga lawang merupakan bahan utama pembuat obat antivirus Tamiflu karena mengandung shikimic acid. Meski namanya bunga, yang digunakan sebenarnya adalah buah kering. Aromanya mirip adas, cengkih, dan kayu manis, tapi punya karakter lebih tajam. Di Tiongkok, bunga lawang telah digunakan lebih dari 3.000 tahun sebagai ramuan penghangat tubuh. Tumbuhan ini dapat hidup hingga 100 tahun jika dirawat dengan baik. Bunga lawang berasal dari wilayah Asia Timur dan Selatan Tiongkok, terutama dari provinsi Guangxi dan Yunnan. Dari sana, rempah ini menyebar ke berbagai wilayah Asia melalui jalur perdagangan rempah kuno termasuk ke Asia Tenggara dan Nusantara. Pedagang Arab dan Tionghoa membawa bunga lawang ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, yang sejak lama menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Kini, bunga lawang menjadi bagian penting dalam kuliner Nusantara, terutama di Sumatera Barat, Aceh, dan Kalimantan Barat. Bunga lawang tumbuh baik di wilayah tropis dengan curah hujan tinggi dan tanah yang subur. Di Indonesia, tanaman bunga lawang dibudidayakan di Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara. Beberapa daerah juga mulai mengembangkan bunga lawang secara agroforestry, tanaman selah hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus menambah nilai ekonomi petani. Jenis-jenis bunga lawang yang dibudidayakan. Illicium verum star anise Tiongkok, jenis yang paling umum dibudidayakan, mengandung aroma kuat dan kaya minyak atsiri. Illicium anisatum Japanese anise beracun dan tidak boleh dikonsumsi karena mengandung senyawa neurotoxin. Illicium floridanum jenis hias asal Amerika Serikat hanya digunakan sebagai tanaman taman, bukan konsumsi. Jadi, hanya Illicium verum yang aman digunakan sebagai bumbu dan bahan herbal. Habitat dan syarat tumbuh bunga lawang. Ketinggian ideal, 200-1.000 meter di atas permukaan laut. Suhu optimum, 18-28 derajat Celcius. Curah hujan, 1.500-2.500 mm per tahun. Tanah, gembur, kaya bahan organik, pH 5,5-7,0. Cahaya, tumbuh baik di tempat terbuka, tapi bisa juga di bawah naungan ringan. Tanaman bunga lawang menyukai daerah lembab dan hangat, dengan drainase tanah yang baik agar tidak tergenang air. Cara budidaya dan perawatan bunga lawang. Perbanyakan, biasanya menggunakan biji segar yang disemai di tempat teduh hingga berkecambah. Penanaman, bibit dipindah ke lahan terbuka saat berumur 8-12 bulan. Pemupukan, gunakan pupuk kandang atau kompos setiap 6 bulan sekali. Pemangkasan, dilakukan agar tanaman membentuk cabang produktif dan memudahkan panen. Pengendalian hama, gunakan pestisida nabati dari daun mimba atau serai. Tanaman bunga lawang mulai berbunga di usia 6 tahun dan dapat berbuah selama puluhan tahun. Masa panen bunga lawang. Bunga lawang dipanen saat buah masih berwarna hijau kekuningan, sebelum benar-benar kering di pohon. Buah yang dipetik akan dikeringkan di bawah sinar matahari selama 4-6 hari hingga berubah menjadi coklat tua dan aromatik. Dari satu pohon dewasa, petani bisa menghasilkan 15-20 kg buah kering per tahun. Manfaat kesehatan bunga lawang. Antivirus dan antibakteri, mengandung shikimic acid dan anethole, baik untuk melawan virus flu dan infeksi. Meredakan masuk angin dan batuk, digunakan dalam jamu tradisional dan minuman herbal. Meningkatkan pencernaan, membantu mengurangi kembung dan mual. Menurunkan stres, aroma bunga lawang dapat memberikan efek relaksasi alami. Menjaga keseimbangan hormon,
digunakan dalam pengobatan herbal wanita di Asia Timur. Efek samping mengonsumsi bunga lawang. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan iritasi lambung dan reaksi alergi. Jangan menggunakan Japanese anise karena mengandung senyawa anisatin yang beracun. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi dalam dosis tinggi. Olahan dan produk turunan bunga lawang. Bumbu masakan Nusantara dan Asia seperti rendang, po Vietnam, dan super bowl. Minyak atsiri bunga lawang digunakan dalam industri parfum dan aromaterapi. Teh herbal bunga lawang untuk relaksasi dan meningkatkan imun tubuh. Campuran coklat, kue, dan sirup alami menambah aroma rempah khas. Pasar dan nilai ekonomi bunga lawang. Harga bunga lawang di pasar lokal berkisar Rp120.000 sampai Rp200.000 per kilogram kering. Permintaan dunia sangat tinggi, terutama dari Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen dan eksportir rempah bunga lawang, karena iklim tropis sangat mendukung pertumbuhannya. Bunga lawang juga menjadi komoditas potensial dalam program Rempah Nusantara Bangkit yang didorong oleh pemerintah. Tips tambahan seputar bunga lawang. Simpan bunga lawang di wadah tertutup rapat agar aroma tahan lama. Untuk menanam di rumah, gunakan pot besar dengan media tanah dan kompos seimbang. Jangan campur bunga lawang dengan bahan kimia sintetis jika digunakan untuk aromaterapi. Tanam di tempat lembab dengan pencahayaan cukup agar cepat berbuah. Itulah kisah lengkap tentang bunga lawang rempah bintang dari alam. Cantik, harum, dan penuh manfaat luar biasa bagi kesehatan, kuliner, dan industri dunia. Kalau kamu suka dengan konten edukasi seperti ini, bantu channel Hydro Tani terus berkembang dengan klik like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan mengungkap rahasia tanaman dan rempah Indonesia lainnya.